Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Kodifikasi atau penulisan dan pengumpulan hadis. Hadis Nabi atau Sunnah Nabi adalah satu dari dua sumber syariat Islam setelah Al-Quran. Fungsi hadits dalam syariat Islam sangat strategis. Di antara fungsi hadis yang paling penting adalah menjelaskan Al-Qur'an petik terbalikan dan menetapkan hukum-hukum lain yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Begitu pentingnya kedudukan hadits, pantas jika salah seorang ulama berkata, Al-Qur'an petik terbalikan lebih membutuhkan kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Dahulu, para sahabat Nabi yang biasa mendengarkan perkataan Nabi dan menyaksikan tindak tanduk dan kehidupan Nabi secara langsung, jika mereka berselisih dalam menafsirkan ayat Al-Quran atau kesulitan dalam menentukan suatu hukum, mereka merujuk kepada hadits Nabi. Mereka sangat memegang teguh sunnah yang belum lama diwariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelengkap wahyu yang turun untuk seluruh manusia. Sejak zaman kenabian, hadis adalah ilmu yang mendapat perhatian besar dari kaum muslimin. Hadits mendapat tempat tersendiri di hati para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah Al-Quran, seseorang akan dimuliakan sesuai dengan tingkat keilmuan dan hafalan hadisnya. Karena itu, mereka sangat termotivasi untuk mempelajari dan menghafal hadis-hadis Nabi melalui proses periwayatan. Tidak heran, jika sebagian mereka sanggup menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer demi mencari satu hadits saja. Di awal pertumbuhan ilmu hadis ini, kaum muslimin lebih cenderung bertumpu pada kekuatan hafalannya tanpa menuliskan hadis-hadis yang mereka hafal sebagaimana yang mereka lakukan dengan Al-Qur'an petik terbalikan. Kemudian, ketika sinar Islam mulai menjelajah berbagai negeri, wilayah kaum muslimin semakin meluas, para sahabat pun menyebar di sejumlah negeri tersebut dan sebagiannya sudah mulai meninggal dunia serta daya hafal kaum muslimin yang datang setelah mereka sedikit lemah, kaum muslimin mulai merasakan pentingnya mengumpulkan hadis dengan menuliskannya. 1. Masa sahabat Nabi. Sebetulnya, kodifikasi atau penulisan dan pengumpulan hadis telah dilakukan sejak zaman para sahabat Nabi, namun hanya beberapa orang saja di antara mereka yang menuliskan dan menyampaikan hadis dari apa yang mereka tulis. Disebutkan dalam Sahih Imam Bukhari, di Kitab Al-Ilmu, bahwa Abdullah bin Amr biasa menulis hadis. Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak hadisnya dari aku kecuali Abdullah bin Amr karena beliau biasa menulis sementara aku tidak. Namun, kebanyakan mereka hanya cukup mengandalkan kekuatan hafalan yang mereka miliki. Hal itu diantara sebabnya adalah karena di awal-awal Islam Rasulullah sempat melarang penulisan hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Qur'an petik terbalikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah bersabda, janganlah menulis dariku barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah sampaikanlah dariku dan tidak perlu segan. Hadis riwayat Imam Muslim. 2. Masa tabi'in dan setelahnya. Tradisi periwayatan hadis ini juga kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh tabi'in sesudahnya. Hingga datang masa kepemimpinan Khalifah kelima, Umar ibn Abdul Aziz. Dengan perintah beliau, kodifikasi hadits secara resmi dilakukan. Imam Bukhari mencatat dalam sahihnya, Kitab Al-Ilmu, dan Umar bin Abdul Aziz menulis perintah kepada Abu Bakar bin Hazm, latlah apa yang merupakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu tulislah, karena sungguh aku mengkhawatirkan hilangnya ilmu dan lenyapnya para ulama. Imam Ibnu Hajar mengatakan, dapat diambil faidah dari riwayat ini tentang permulaan kodifikasi hadis Nabi. Dahulu kaum muslimin mengandalkan hafalan. Ketika Umar bin Abdul Aziz merasa khawatir hilangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama, beliau memandang bahwa kodifikasi hadis itu dapat melanggengkannya. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Tarikh Asfahan kisah ini dengan redaksi, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada seluruh penjuru negeri, lihatlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kumpulkanlah.
Di antara yang pertama kali mengumpulkan hadis atas perintah Umar bin Abdul Aziz adalah Muhammad bin Muslim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang ulama ahli Hijaz dan Syam. Setelah itu, banyak para ulama yang menuliskan hadis-hadis Rasulullah dan mengumpulkannya dalam kitab mereka. Di Mekah ada Ibnu Juraij wafat 150 Hijriah dengan kitab 1. As-Sunan, 2. At-Taharah, 3. As-Salah, 4. At-Tafsir, 5. Al-Jami. Lalu di Madinah Muhammad bin Ishaq bin Yasar wafat 151 Hijriah menyusun kitab 1. As-Sunan, 2. Al-Maghazi. Lalu juga ada Imam Malik bin Anas wafat 179 Hijriah menyusun kitab Al-Muwatta. Lalu di Basra ada Said bin Arubah wafat 157 Hijriah menyusun kitab As-Sunan dan kitab At-Tafsir. Lalu ada juga Hamad bin Salamah wafat 168 Hijriah menyusun kitab As-Sunan. Lalu di Kufah ada Sufyan As-Sawro wafat 161 Hijriah menyusun kitab 1. At-Tafsir, 2. Al-Jami Al-Kabir, 3. Al-Jami As-Sagir, 4. Al-Fara'id, 5. Al-Itiqad. Lalu ada juga Imam Al-Auza'i di Syam, ada juga Husyaim di Wasit, dan ada juga Mamar di Yaman, dan ada juga Jarir bin Abdul Hamid di Ar-Rai dan juga Ibnul Mubarak di Khurasan. Semuanya adalah para ulama di abad kedua. Kumpulan hadis yang ada pada mereka masih bercampur dengan perkataan para sahabat dan fatwa para ulama tabi'in. Begitulah juga penulisan hadis ini menjadi tradisi ulama setelahnya di abad ketiga dan seterusnya. Hingga datang zaman keemasan dalam penulisan hadis. Dia adalah periode kitab Musnad Ahmad dan Kutub Sittah, diantaranya adalah 2 kitab sahih. Al-Imam Al-Bukhari, seorang ulama hadis jenius yang memiliki kedudukan tinggi, menulis dan mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu kitab yang kemudian terkenal dengan nama Sahih Al-Bukhari, diikuti setelahnya oleh Al-Imam Muslim dengan kitab Sahih Muslim. Tidak hanya itu, zaman keemasan ini telah menelurkan kitab-kitab hadis yang hampir tidak terhitung jumlahnya. Dalam bentuk maja'ami, sunan, masanid, ilal, tarikh, aiza dan lain-lain. Hingga, tidak berlalu zaman ini kecuali sunnah seluruhnya telah tertulis. Tidak ada riwayat yang diriwayatkan secara verbal yang tidak tertulis dalam kitab-kitab itu kecuali riwayat-riwayat yang tidak diperhitungkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.